Al-Fatih Media. Baik, kita lanjutkan lagi. Saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sekarang kita ke pendidikan, konsep-konsepnya bagaimana pendidikan Islam. Jadi bersama kita ada kitab Manhaj Tarbiyah Nabawiyah Lidhikr, konsep pendidikan secara sesuai dengan pendidikan Nabi untuk anak-anak. Jadi cara untuk mendidik anak-anak itu ternyata ada berlomba tuntunnya isyarat-isyarat dari Rasulullah SAW. Yang itu nanti akan kita kupas, dan ini kitab yang cukup besar, halamannya 447 halaman. Jadi tentu akan kita singkat, akan kita ambil poin-poin pentingnya, dan nanti akan kita ekstraksikan, kita aplikasikan ke lingkungan kita. Jadi ini kita akan bahas tentang tarbiyah, pendidikan terhadap anak. Jadi berlaluan ya bahwa al-tiflu awwalu ma yara min al-wujudi manzilan wa tabihi. Anak itu begitu pertama kali hadir di dunia ini, maka anak itu yang dilihatnya adalah dia akan lihat bagaimana rumahnya tempat ditinggalnya, pojok-pojoknya. Fatasimu fi dhihnihi awwal suwaril hayat, maka itu pun akan terukir, akan terlukis di dalam benaknya bagaimana gambaran yang pertama kali dalam hidupnya. Mimma yarahu min halihi. Jadi di antaranya dilihat oleh anak, begitu lahir anak tadi, di seorang anak itu dilihatnya bagaimana keadaan keluarganya, waktu ma'isyatihi, bagaimana cara pola hidup keluarganya. Fatasyakkal nafsuhul marnatu al-qabilah li kulli syai', maka mulailah terbentuk jiwanya, jiwa prinsip karakter anak tadi dari hasil apa yang dia lihat. Makanya saudara sekalian, manusia ini, bahkan anak-anak juga ada yang dari lahir, anak-anak itu ada yang lahir bisu, tak bisa ngomong, tetapi akhlak dia juga tetap terbentuk. Ada anak-anak lahir dalam keadaan cacat, tak punya tangan, tetapi tangan dia yang ada itu bisa ringan untuk memberi. Nah, kan ini menjadi pembahasan. Jadi yang membentuk jiwa sehingga menggerakkan tubuhnya tadi, sehingga menjadi karakter. Nah, di sini pembahasan yang harus kita sangat-sangat pahami baik-baik, sehingga ini bisa kita aplikasikan. Jadi fisik itu ternyata nomor sekian. Maka tak penting fisik itu apakah dia orangnya berpenampilan bagus, rapi, kemudian harum, sempurna, kulitnya putih. Kalau kecil anak laki-lakinya tampan, umurnya cantik, itu belum tentu hal yang paling utama. Jadi yang mempengaruhi sesuatu ini tadi, yang menjadi inti dari seseorang itu adalah apa yang ada di dalamnya, yang itu akan memancarkan ke tubuhnya. Nah, di sini sumbernya ternyata adalah bagaimana anak itu tumbuh. Jadi seorang anak tumbuh dari keluarga, sebuah keluarga, maka dia akan lihat itu bagaimana keadaan keluarga. Dia lihat dia berada di keluarga yang dalam keadaan pas-pasan, dia tumbuh dalam keadaan makan nasi seadanya saja tanpa ada lauknya. Maka kalau seperti ini, begitu dia tumbuh, maka dia akan menjadi anak-anak yang sangat bersyukur, kemudian faham bagaimana status dirinya, menjadi pemalu, memiliki rasa, mungkin kalau istilah sekarang leader, itu hadir. Begitu dia hadir duduk di tempat orang yang banyak makanan, karena dia biasa makan hanya nasi dengan garam dan kecap. Sebaliknya, ada anak yang dia hadir di sebuah rumah, lahir di sebuah rumah, yang rumah tadi memberikan fasilitas kepada anak semua yang diinginkan dia dapat. Dia ingin makan gorengan, kasih duit, suruh bantu depan. Dia ingin makan yang junk food, namanya makan makanan yang cepat saji, dapat semua.
hadir seperti itu, nanti akan terbentuklah di dalam pribadinya bahwa dia biasa terpenuhi segala sesuatunya sehingga dia tak tahu merasakan bagaimana pahitnya tak memiliki, bagaimana rasa keinginan untuk berjuang, untuk mencari, untuk berupaya, berusaha, nggak ada rasanya karena semuanya udah difasilitasi. Mau ini dikasih, mau ini dikasih. Begitu keluar dari rumah, tak tahu dia akan berbuat apa. Nah, jadi semua apa yang terpancar dari seorang manusia, seorang apabila ada sifat-sifatnya yang tampak sesuatu tadi, yang muncul tadi, ternyata sumbernya datang dari lingkungan awalnya, yaitu rumah. Nah, dalam hal ini, sebuah sekolah, apabila kita membuat sebuah sekolah, maka kita telah pada dasarnya, hakikatnya kita telah mengumumkan bahwa rumah kita, rumah anak tadi akan dikopi pastekan ke sekolah kita. Jadi sekolah kita ini harus kita miripkan dengan di rumah. Jadi bagaimana itu di rumah tadi? Di rumah tadi konsep sebuah rumah adalah tempat untuk mencetak anak ini. Maka sebuah sekolah itu juga harus kita pasangkan konsep seperti itu juga. Oh, ini tempat akan mencetak anak ini. Maka segala gerak-gerik anak di dalam sekolah nanti harus kita perhatikan sebagaimana orang tua memperhatikan kepada anak. Maka kan itu ya, kalau anak-anak masuk sekolah, maka guru-guru itu selalu mengatakan panggil anak ini sebagai anak juga. Kan itu anak ustaz, anak ustazah, anak ustaz, anak umi, itu dipanggil anak. Artinya secara tidak langsung sebenarnya semua sekolah itu mengatakan bahwa anak yang masuk ke sekolah ini telah menjadi anak kita, bukan anak bapak ibu lagi, tapi menjadi anak kita bersama bapak ibu dan juga kita yang ada di sekolah. Maka semua yang ada di sekolah ini harus kita bentuk sebagaimana membentuk sebuah rumah. Jadi rumah itu bagaimana? Rumah itu terletak di daerah bukit. Orang yang rumahnya di daerah bukit, dia sering teriak-teriak, manggil-manggil jauh-jauh, woi, dia teriak-teriak. Maka anak-anak tadi pun akan terbentuklah karakternya, suaranya kuat. Atau ada rumah yang dia terletak di pinggir pantai, umumnya pinggir pantai itu antropologi mereka masyarakat pinggir pantai itu suaranya mendayu. Nah, kemana? Apa ceritanya? Maka akan terbentuklah bahasa. Nah, rumah dan sekolah maka harus pasti seperti itu. Bahwa kita sudah tahu bahwa rumah ini, keadaan rumah itu akan membentuk anak, maka keadaan sekolah juga harus kita pahami bahwa ini juga akan membentuk anak. Maka sebuah sekolah harus kita memiliki komitmen. Nah, kita bentuk apa anak di sekolah ini? Kalau sebatas tahunya, kita tidak berbicara tentang mengajar, karena mengajar itu di masa-masa sekarang itu hampir-hampir tidak terlalu besar perannya sekarang. Kenapa? Karena yang namanya intelijensi, knowledge, pengetahuan itu sekarang sudah bisa didapat di rumah handphone. Mau apa sekarang? Mau cara membongkar mesin mobil bisa, kita mau YouTube. Jadi kalau sebatas untuk tahu, untuk belajar, maka itu sangat gampang. Mungkin mungkin hampir guru tak dibutuhkan lagi. Kalau sebatas hanya untuk belajar. Jadi sekolah bisa saja pasangkan layar di semua kelas, lalu masukkan flash, diputarkan video-video edukasi di YouTube yang 1 jam, yang 30 menit tentang bagaimana cara mencangkok pohon ini tanpa ada guru selesai. Maka kalau untuk membicarakan tentang belajar, tentang mengajar, maka ini bahasannya yang sebenarnya tak perlu kita banyak lebar membicarakan. Maka inilah yang kita sayangkan, bahwa hari-hari ini banyak praktisi di pendidikan itu fokusnya ke mengajar tadi, sehingga semua hal-hal yang mengajar itu banyak tuntutannya. Maka ada dalam tuntutan di sekolah dari dinas, dari kementerian itu kan ada, harus ada dokumen 1, dokumen 2, RPP, silatus, sehingga guru-guru menyusun RPP, silatus. RPP itu apa? Perangkat mengajar, bukan perangkat mendidik. Nah,
selesai pelajarannya. Tak ada satupun guru. Tapi kalau untuk mendidik tak bisa dilakukan. Layar itu tak bisa mendidik, robot tak bisa mendidik, AI itu tak bisa mendidik. Mendidik itu dari sentuhan seorang manusia. Jadi saudara sekalian, kita harus hadirkan rasa untuk mendidik di dalam lembaga pendidikan. Jangan hanya sebatas rasa untuk mengajar. Mengajar itu 40 menit, SD berapa Ustaz? 35. MTS 40, alia 45 menit 1 jam. 2 jam 90 menit selesai pulang. Anak itu minum tangan kiri dibiarkan. Anak itu cuek, kan dibiarkan. Anak itu mau kasar, sampai memaki dibiarkan. Inilah sebenarnya arah dari lembaga pendidikan tadi. Jadi arah dari lembaga pendidikan itu sini. Jadi saya mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang manusia kalau dia tak tahu itu bisa belajar. Seorang manusia kalau dia tak tahu dia bisa belajar. Tetapi kalau dia tak terdidik, nah itu bahaya itu. Karena ada pepatah kita itu memang benar, memang serius itu sebenarnya. Cuma kita agak biasa. Pepatahnya dari kecil teraja-aja, udah besar terbawa-bawa, udah tua berubah tidak. Maka udah sampai usia tua itu tak berubah-ubah lagi. Gaya ngomongnya, karena dia orang ngomongnya itu mencuci hati, mengoles hati. Ada sadis aja ngomongnya, ada kasar aja, ada maki. Itu udah jadi teraja-aja. Jadilah sifat dan karakter dia. Nah jadi susah dan susah semuanya. Kita harus hadirkan lingkungan kita sebagaimana lingkungan rumah. Lingkungan rumah ini akan mencetak, membentuk jadi diri seorang karakter anak. Nah lingkungan sekolah juga harus seperti itu. Maka fokus dari sekolah itu harus memang ke pendidikan. Apa pendidikan kita tengok? Bagaimana gerak-geriknya? Jadi kita selalu sampaikan pendidikan itu menghasilkan apa yang terbaca oleh tubuhnya. Tapi kalau mengajar itu hanya mengisi yang ada di kepalanya. Yang di kepala belum terurai, tersalurkan ke tangannya belum tentu. Yang di kepala belum tentu tersalurkan oleh lidahnya, tersalurkan oleh kakinya, telinganya belum tentu. Nah, jadi posisi yang sangat mulia ini adalah pendidikan. Jadi anak yang tumbuh itu, yang mulai lahir dan mulai bertumbuh, al-qabilah li kulli syai'in, dia akan menerima segala sesuatu. Ibaratkan ya, flash disk kosong, jadi file yang mau dikirim ke dalam flash itu masuk aja, cepat ya transfernya. Tapi kalau udah berisi, nah itu kan kadang lambat, lelet, ya, kan bisa membal, error kan. Nah itu biasanya kita yang udah tua, itu dari sudah bertua, berubah pun ada. Dari kecil terjajah, terus setelah oleh tua berubah pun ada. Nah yang tua ini barang biasa sudah penuh itu, tak bisa disini, tak bisa. Nah merubah sholatnya dari biasanya pakai usolli fardhu maghribi salasa rakaatin ala lillahi ta'ala. Kalau anak kecil itu sangat gampang masuk. Ketika dipraktekkan, selesai bawa ke masjid, ayo sholat. Nah, yang ada pakai sholat lagi, kecuali bukan selesai. Bukan orang tua ya. Dibuat zuhur, sholli. Jadi belajar sunnah. Lalu sholli. Allah. Nanti asal cuma juga lagi, sholli, sudah takut Allah. Baru tua ya, nanti kok pakai sholli lagi. Nanti maghrib, lupa lagi, isya, meninggalkan lagi. Nanti harus tinggalkan sholli. Untuk meninggalkan sholli dia setengah mati. Jadi itulah pendidikan yang sudah masuk ke dalam seluruh anggota tubuh kita. Kalau sudah sampai usia itu bisa, tapi sulit. Nah inilah momen yang sangat berharga ketika ada anak yang masih kecil yang berada di tengah kita. Ini masih sangat segar untuk kita transfer nilai-nilai yang mulia. Itu yang kita adalah pendidikan. Di sini ada dikutip perkataan Imam Ghazali. Jadi kita ini insya Allah dari hadis-hadis yang sahih. Jadi di sini ada dikutip juga perkataan Imam Ghazali, tapi bukan hadis. Jadi Imam Ghazali ini kan jadi permasalahan oleh para ulama adalah beliau bukan di spesialis hadis sehingga dimasukkannya dalam kitab-kitab karyanya seperti Ihya Ulumuddin, hadis-hadis yang dhaif, yang palsu, bahkan ada yang mengatakan ahli hadis yang mengatakan isi dari kitab Ihya Ulumuddin itu 2/3-nya hadis palsu. Kitabnya tebal, tapi 2/3 hadis palsu, hadis lemah. Nah, jadi
Jadi kalau kita mengutip hadis dari beliau, tentu ini menjadi pembahasan. Jadi hal yang kita khawatirkan karena ada seperti itu. Tapi Imam Ghazali tetap dikenal sebagai ulama Ahlussunnah wal Jamaah, namun spesialis beliau bukan di situ. Beliau karena masuk dari ilmu filsafat dan kalam ke dalam beliau. Tapi beliau tetap diakui sebagai orang yang berilmu dalam kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah sekarang ada kata-kata dari beliau, tapi ini bukan dari hadis. Ini berkaitan dengan pendidikan. As-sabiyyu amanatun 'inda walidayhi. Seorang anak, seorang bayi itu adalah titipan amanah kepada kedua orang tuanya. Wa qalbuhu tahir jawharatun sazijah. Dan hatinya yang suci itu sangatlah berharga. Anak kecil titipan dari Allah kepada kedua orang tuanya, hatinya sangat berharga hatinya. Khaliyatun min kulli naqshin wa suratin. Hati anak yang lahir itu terbebas dari segala macam pikiran dan gambar-gambar. Itulah artinya. Ini beliau ingin menjabarkan hadis Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak lahir dalam keadaan suci. Jadi memang seperti itu. Tak ada goresan-goresan dalam hati anak yang lahir dari bayi, dan tidak ada goresan memaki-maki, teriak-teriak, makan tangan kiri, kemudian lagi sambil berjalan makan minum. Tidak ada dalam hatinya. Mau kasih orang tua, tidak ada dalam hati seorang anak yang lahir. Wahwa qabilun likulli ma naqash, likulli ma nuqish. Namun walaupun seperti itu, kosong hatinya tadi. Tidak ada ukiran tulisan arahan. Tetapi hati yang kosong tadi telah menerima segala macam ukiran-ukiran dari luar. Jadi hati anak lahir kosong. Gak ada isi pendidikannya di sana, prakteknya di sana. Cuma dari alam rahim itu sudah ada akad di antara setiap janin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bertanya kepada semua janin bayi yang ada dalam rahim orang tuanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanku? Semua bayi mengatakan bala, iya wahai Tuhan. Jadi makanya semua anak lahir dalam keadaan suci. Bahkan pembahasan ulama sangat banyak, itu puluhan. Namun umumnya pendapat ulama bahwa anak yang lahir memang semua yang dalam keadaan suci. Umumnya seperti itu. Namun nanti ada pembahasan sedikit. Kalau anak orang kafir bagaimana? Anak orang kafir lahir meninggal dunia, apakah langsung masuk surga? Nanti ada sebagian ulama mengatakan nanti ada ujian di akhirat. Allah akan ujian tadi. Ada yang mengatakan tidak, anak itu langsung nanti masuk surga. Namun intinya semua anak lahir dalam keadaan suci, walaupun anak hasil zina. Jadi lahir dalam keadaan suci, hatinya tadi kosong dari segala macam arahan, kemudian catatan-catatan, gambaran-gambaran. Tetapi karena kosong tadi, dia bisa menerima segala sesuatu dengan mudahnya. Wa ma yuridakum lima yuwani ilaihi. Juga contoh kepada semua yang contoh kepada manusia. Manusia itu contoh kemana? Manusia itu contoh kepada syahwat. Dari mana? Firman Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Manusia ini dihiasi, Allah berikan perhiasan. Ada perhiasan pada semua manusia itu. Hubbus syahawat, cinta terhadap keinginan syahwat. Minan nisa, syahwat seperti apa itu? Minan nisa, terhadap perempuan. Jadi semua makhluk Allah, bukan hanya manusia, itu punya syahwat. Yang jantannya, yang laki-lakinya terhadap perempuan. Kalau makhluk lainnya, binatang yang jantan kepada betina. Makanya ketika Allah membicarakan, menyampaikan tentang kaum Nabi Lut alaihissalam, Allah sampaikan lam ya'ti ahadun minal alamin. Jadi buat oleh kaum Nabi Lut itu tak ada satu makhluk pun di semesta alam yang lakukan itu. Nah, makanya ayam jantan tetap jadi ayam. Jadi kalau jumpa ayam jantan dengan ayam jantan, berlanggar sudah. Kambing jantan tetap jadi kambing betina. Hati boleh apa yang satu ini cari apa yang sini pula. Nah, ini kan masalah. Akhirnya pergi ke Jerman sudah itu baru bebas. Jerman, Allah Akbar. Dulu negara takuti ada Hitler, sekarang jadi negara pelangi kumpul di sana. Allah Akbar. Nah jadi saja juga Allah Subhanahu Wa Taala kecenderungan manusia terhadap syahwat, maka itu juga akan cepat pengaruhnya kepada semua anak-anak yang lahir. Nah di sini harus sangat-sangat diperhatikan.
lagi masuk pesantren. Jadi apa dia salah imam dia menurutnya? Anak kelas SD si perempuan, laki-laki ada kelas SD tamat masuk pesantren. Dia masih ada handphone lagi, gak ada akses, nangis si perempuan. Kelas 4 SD. Ini jadi hal yang tidak aneh sebenarnya. Karena memang inilah kodrat manusia, ada ketertarikan, hukum syahwat. Nah, anak yang lahir yang anak jadi juga sangat gampang masuk itu. Maka nanti waktu akan datang boleh jadi anak kelas 1 SD nanti. Maka kita kalau sudah tahu seperti ini, kita harus mulai dan kita susunkan programnya bagaimana. Nah, seperti itu. Bagaimana. Apalagi kita sebagai orang tua, harus kita memang sangat paham. Jadi kecenderungan manusia ini, Allah mengatakan, Allah tak menciptakan usianya, tapi Allah ciptakan dihiasi manusia itu ketertarikan, syahwat terhadap perempuan, wal banin, terhadap anak. Maka semua manusia pasti ingin dia punya anak. Wal qanatir al muqantarati min az-zahabi wal fiddah, harta yang banyak, emas, perak, semua ingin emas. Masuk emas juga kan? Mas pun juga suka sama emas, pakai emas juga suka dengan emas. Jadi ya, perak juga al-khail, kuda. Kalau kita sekarang udah kembali teknologi kendaraan yang milik kuda itulah ya, sisi 2.500 ya kan, 250, harganya setengah miliar, 500 juta. Ini memang tertarik itu Allah ciptakan. Nah, anak yang melahirkan juga sama seperti itu. Maka anak nanti akan tumbuh dan ketertarikan dia. Nah, tahu-tahu di sekolah kita gabungkan dia laki-laki dengan perempuan, gayung bersambut namanya. Manusia sudah sifatnya seperti itu, tertarik dengan lawan jenisnya. Nah, sekarang kita letakkan dia satu kelas yang gurunya tentunya tidak 24 jam, tidak 2 sepanjang waktu di situ. Habis jam keluar, kemudian jam istirahat keluar. Maka ini ada sesuatu yang berbahaya di sana. Karena itu konsep disampaikan oleh Imam Ghazali, anak seperti itu. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Ghazali, fa'in awwidal khair wa 'allimhu nasha'a 'alaihi. Jika anak tadi ditanamkan kepada anak tadi kebaikan, dibiasakan kebaikan. Nah, ini tengok. Jadi poin dalam pendidikan itu adalah pembiasaan. Kalau kita ingin mendidik, maka yang harus menjadi kita ini susunan kurikulum kita adalah kebiasaan. Maka kan hari kita tak tercapai. Pemerintah dari pusat sudah mengumumkan bahwa sekolah-sekolah harus berfokus ke karakter. Dan itu dari dulu. Kurikulum 2013 itu arahnya kurikulum ke arah karakter. Tapi hasilnya tetap anak-anak SMA, SMK, tawuran. Pulang sekolah bawa celurit, malam-malam boncengan laki-laki perempuan, sudah panggilan abi umi. Hasilnya kok seperti itu juga. Ternyata selama ini pendidikan yang digagas oleh saudara-saudara kita berpengalaman di sana, mereka berkeinginan agar pendidikan ini memang betul-betul dituangkan ke lembaga pendidikan dalam bentuk penanaman karakter, tetapi mereka tidak memperoleh dan tak melaksanakan cara yang tepat. Jadi ingin membentuk karakter, tapi caranya sekolah-sekolah diwajibkan nanti kurikulumnya matematika, IPA, IPS masuk semuanya. Di seni budayanya, kalau di Riau ada nanti, ya misalnya ada BMR, itu masuk dalam kurikulum wajib, masuk budaya Melayu Riau. Nah, nanti dimasukkan lagi kurikulum ini. Lupa bahwasannya karakter itu tercipta bukan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum ke halaman sekian. Itu tak menciptakan karakter, itu menciptakan wawasan. Anak-anak semuanya, Rasulullah SAW mengatakan pada seorang anak muda, ya ulam, dia ini makanlah dengan tangan kananmu, wakul mimma yali, lalu makanlah apa yang di dekatmu. Anak tuanya tahu, tetapi dalam prakteknya nanti bagaimana? Nah, di sini, maka ruang pendidikan itu bukan sebatas materi. Nah, disinilah permasalahan pendidikan
ustazah. Di rumah luar biasa waktunya. Ustazahnya cerita seperti itu, bahwa anaknya benar kontrol ceritanya. Tapi habis dikasih kan ada, namun menurut orang tua anaknya tiba di sekolah, anak ustazah SD tiba di sekolah, dia mengajarkan ke kawan-kawannya goyang pargoy. Goyang pargoy, apa goyang pargoy itu saya di TikTok itu di mana? Lalu ada itu. Jadi itu diajarkan oleh anaknya tadi, ada ustazah yang dinilai tadi baik. Tahu-tahu begitu sampai di sekolah bisa goyang pargoy, maka orang tua itu mulai menyalahkan ustazah, menyalahkan sekolah. Wah, saya sekolah baik-baik saja, di rumah baik-baik saja saat ini. Ini dia hasilnya. Apa yang menciptakan anak tadi itu bisa seperti itu? Anak itu bisa goyang pargoy, katakan kita bahas tentang goyang pargoy nanti. Enggak ada gurunya. Gurunya enggak ada. Kan enggak ada guru yang ngajar ke rumah Ustaz, mengajarkan begini loh cara goyang pargoy. Enggak ada gurunya. Tapi kok bisa anak menciptakan, melakukan hal seperti itu tadi? Artinya ada butir-butir pendidikan masuk di sana melalui HP tadi. Apa butir dari pendidikan itu? Inspirasi. Di pendidikan itu lahir dari kebiasaan, juga lahir dari inspirasi. Itu dia. Jadi anak itu terinspirasi dari mantap nih goyang ini. Adik banyak goyang itu seperti itu. Jadi inspirasi. Nah, guru-guru di dalam sebuah lembaga pendidikan sebagai sekolah, kita sebagai guru harus lahirkan itu juga inspirasi. Maka coba kita ingat lagi saudara-saudara. Kita sekolah-sekolah ini, baik MI, SD, MTS, Alia, di sekolah kita itu banyak gurunya. Tapi pasti kita di benak kita ada satu atau dua guru yang menjadi sosok idola kita, sosok inspirasi kita. Coba kita ingat. Dari semua guru yang ada di sekolah itu ada satu guru yang kita sangat idola. Apa yang terjadi setelah itu? Begitu kita menjadikan guru ini sebagai inspirasi kita pun kagum terhadap guru ini, maka kita berkeinginan seperti guru itu. Itu terjadi. Maka alhamdulillah dulu ketika di sekolah sebelumnya di Madinah pesantren sebelumnya, saya pribadi saya ciptakan itu. Saya sampaikan ke anak-anak, saya buatlah contoh-contoh agar bisa menjadi inspirasi kepada anak-anak. Setelah itu, alhamdulillah buktinya tadi itu berhasil bahwa kita memang menanamkan pendidikan ke anak melalui jalur inspirasi. Buktinya begitu tamat anak dari semua anak tadi, satu kelas itu 30, sekitar 30 lah, kurang 30 anak tadi. 8 orang menghubungi saya langsung. Ustaz, kami Ustaz mau masuk ke tempat kuliah Ustaz. Tolong Ustaz bantu kami ke sana, kasih tahu Ustaz rekor segala macam. Kuliah di Medan. Lalu, kenapa kalian mau masuk ke sana? Kami terinspirasi Ustaz. Loh, guru kalian banyak. Kenapa kan guru yang lain? Ustaz, kami menilai ini. Jadi datanglah dorong keinginan sendiri. Dan inilah hasil pendidikan. Sehingga mereka masuk. Sudah mereka masuk ke sana, mengaku sekolah banyak. Kenapa anak-anak yang prestasinya saat sekolah masuk ke sana harusnya masuknya ke sini? Jangan tanya saya Pak, saya bilang sekolahnya. Tanyakan ke anak. Saya nggak ada sih berikan anak sendiri memilih. Anak itu punya mata. Semua anak itu punya mata. Mereka keluarnya punya pemikiran. Mereka akan menilai. Ustaz ini suaranya lembut, santun, merangkul. Ketika dalam masjid, dia duduk, mau dia duduk sampingan. Kalau dulu kayak dulu kita mengajar itu kan harus orang tegas, pada tegak. Gaya tangan itu dihitung, geraknya gimana, dihitung gaya dulu. Tetapi hasil ciptaan dari itu tadi, hasil dari pendidikan, pola pendidikan seperti itu, ya mungkin kita alhamdulillah kita hormat dan segala. Tetapi kalau kita mulai dengan sesuatu yang baru, kita akan inovasi dengan cara mendidik kita bagaimana? Ya, nanti kita dalam kelas kita tegas, tapi ketika di masjid, dari kursi kita duduk, kita rangkul, kita tanya karena tidak ada keakraban kita.
parboy tadi nggak ada gurunya, tapi bisa jadi orang parboy apa itu kita berinspirasi. Maka dari pendidikan yang sampai oleh Muhammad tadi, maka harus kita perhatikan pembiasaan. Jadi pola pendidikan kalau kita ingin didik, maka polanya adalah pembiasaan. Itu polanya. Dan di sinilah yang kurang dipahami dan tidak dipraktikkan oleh banyak lembaga pendidikan. Ingin anak-anak itu punya karakter, tetapi pola di dalam sekolah itu bukan pola praktik, bukan pola pembiasaan, bukan, tapi polanya biasa saja. Jadi beginilah contohnya. Ketika kita ingin menanamkan pendidikan kepada anak kita, tetap afsyus salam, menebarkan salam. Itu kan adalah ikonnya Islam. Rasulullah sampaikan, maukah menunjukkan kepada kalian sebuah amalan, idza fa'altumuhu fa'ahabtum bainakum, kalau kalian laksanakan amalan ini, maka kalian akan saling mencintai. Ya wahai Rasulullah, Rasulullah mengatakan afsyus salam, tebarkan salam di antara kalian. Kita sampaikan secara materi anak-anak dan Islam, apabila bertemu maka kita mengucapkan salam. Maka ini adalah ikonnya ciri khas Islam, mengucapkan assalamualaikum. Kalau itu hanya sebatas itu, kita sampaikan anaknya sebatas tahu. Begitu bertemu sama kita nanti itu, Pak, Ustaz, oke kata Ustaz, nggak ada assalamualaikum itu, nggak keluar itu, nggak tertuang. Kenapa? Karena ranah karakter tadi, bukan ranah materi. Bukan ranah materi saja. Ranah karakter itu adalah ranah praktek. Maka kalau kita ingin menghasilkan anak yang mau menebarkan salam, maka kita harus hadirkan praktek salam di situ. Karena hal yang tak pernah dilakukan di banyak sekolah. Maka coba kita mulaikan praktek kepada anak-anak. Bagaimana praktek? Bisa saja kita buat setiap pagi. Setiap pagi maunya hadis apel pagi atau upacara kan ada apel, kita akan baris. Setelah apel itu coba kita ambil 5 menit kepada anak-anak yang setelah selesai. Tetapi kita wajibkan kepada anak-anak semuanya saling salaman, saling mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Capek murid anak mengucapkan salam. Capek dia kalau ada 200 murid itu saling assalamualaikum 200 kali, capek dia. Tetapi itulah pola dari karakter tadi yang harus dibiasakan. Kalau sudah dibiasakan tadi, maka akan ada gerakan refleks. Udah otomatis saja kita bisa. Jika assalamualaikum, karena sudah terbiasa mengucapkan assalamualaikum. Maka coba tengok. Ini maaf nih, Ustaz dan Ustazah barangkali ada yang pernah belajar bela diri, silat. Coba tengok, kita ulang lagi belajar silat, karate. Karena satu gerakan itu diulang sampai sebulan itu diulang. Kalau karate itu, hai, itu aja diulang. Kenapa diulang seperti itu? Kenapa nggak ditambah dari tambah? Tapi diulang-ulang. Apa hasilnya sebenarnya? Ada pegal, tiba-tiba dia mukul tanpa ada kita berpikir, tangan itu langsung bergerak. Itulah hasil dari pendidikan tadi. Kalau kita didik dia dengan cara kita ulang-ulangi dalam praktek, kita perbanyak praktek tadi, maka nanti akan otomatis saja. Datang orang mukul tiba-tiba aja. Maka Ustaz, kalau ada pendekar silat, jangan coba-coba Ustaz menggetak-getaknya bercanda, tiba-tiba Ustaz pukul dari belakang, jangan dibantingnya saja. Ya kan kawan ahli silat, secoba aja itu. Kalau dari itu sama dia, mau dipukul. Ada efek dari banting, ya sudah jadi viral sudah. Seorang Ustaz dibanting. Ya, apa yang menyebabkan ini orang yang bisa membantu dari itu? Itu adalah gerakan refleks hasil dari pembiasaan. Ya, itu yang terakhir. Jadi assalamualaikum semua orang tahu. Hari ini penduduk Indonesia 280 juta lebih kurang. Semuanya tahu, bahkan orang-orang Muslim tahu assalamualaikum. Tetapi ya di tengah-tengah kita itu tidak ada. Karena itulah
yang kita dengar, sama yang kita dengar. Ini kan karakter. Ingat pola pendidikan itu. Kalau kita biarkan, itu berarti membiarkan. Artinya kita sedang mendidik juga, itu mendidik anak. Maksudnya belajar. Nah, itu artinya ketika anak-anak melakukan sebuah karakter, sebuah sikap yang tidak baik, lalu kita biarkan, itu berarti membiarkan. Kita lihat tafadhol. Artinya kita secara tidak langsung mengiyakan, silakan, izinkan. Jadi kita kan terjadi geng-geng kotak-kotak. Di taman gak ada temannya, cuma 3 orang saja ada kawannya. Jadi kan masalahnya. Nah, bagaimana kita yang menciptakan sikap anak tadi yang baik? Maka kita harus masuk ke pendidikan, bukan ke pengajaran. Tak mempelajari, tak mempan. Tak ajarkan. Mama ceritakan selalu kita guru kita ngomong, berbuih mulut guru. Itulah itu. Berbuih mulut guru menceritakan. Enggak berubah-ubah. Iya, karena menceritakan itu bukan ranah untuk merubah sikap. Menceritakan itu ranah untuk knowledge-nya, pengetahuannya, intelijensinya. Itu ruang dari menceritakan, menjelaskan seperti ini, membentuk di kepala kita. Tapi kalau ingin membentuk sikap, maka ranahnya adalah pendidikan. Maka caranya adalah, ombaknya tadi adalah dengan pembiasaan. Ada pembiasaan. Bagaimana caranya? Bisa saja kita buat di online. Setiap hari Sabtu, makanya, atau hari-hari yang ada kosong, kita hadirkan mereka. Setiap hari itu umpamanya 15 menit, mereka harus bersalaman ke semua santri, ke semua siswa-siswa lain atau satu kelas dia. Lalu kita siapkan sebuah dialog yang harus mereka dialogkan terhadap semuanya tadi. Umpamanya sedikit aja. Assalamualaikum, apa kabar? Bagaimana di rumah tadi sudah makan apa lalu kamu di rumah? Sebatas itu saja. Tetapi kita mintakan kepada anak-anak tadi untuk membicarakan itu ke semuanya. Mereka mulai. Tentu dalam CSN itu kan 1, 2, 3. Sudah ada. Sudah ada CSN. Assalamualaikum, apa kabar? Nah, mulai ada bentuk itu. Akhirnya sendiri itu sendiri sudah sangat banyak pengaruhnya. Sudah ada pencairan keadaan emosi di tengah mereka. Ternyata enak ngobrol sama kawan ini. Inilah saudara sekalian juga kalau Pak. Jadi kunci dari orang pembiasaan. Senyum. Ini kan banyak. Kita tahu bahwa senyum itu adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika. Ini kan sikap. Lalu kita masuk ke ranah mengajar saja salah. Tidak ada hasilnya. Lalu gimana? Kita masukkan ke dalam ranah pendidikan. Pendidikan dengan pembiasaan. Pembiasaan kalau ingin belajar sikap dengan pembiasaan, maka kita biasakan anak-anak itu saja. Buatkan program-program agar anak tadi terbiasa senyum. Nah, ini yang tak hadir. Maka kita selaku umat Islam tahu hukum senyum, tetapi kita lakukan abasa wa tawalla. Coba lakukan. Kita tahu senyum itu bagaimana, konsep senyum itu bagaimana, pahala itu tahu kita. Tetapi yang dilakukan di lapangan abasa wa tawalla, membuka masa berpaling. Allah. Nah, itu dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Kemudian apabila dibiasakan kebaikan dan diajarkan kepadanya kebaikan, maka anak tadi akan terbentuk seperti itu. Kemudian sebaliknya, wa in umila syarru wa umila ihmal bahaya syaqiyun wa halak. Apabila dibiasakan pula keburukan dan dibiasakan kebaikan, bagus. Kemudian apabila dibiasakan keburukan dan diabaikan begitu saja sebagaimana diabaikan binatang-binatang ternak. Jadi kan tengoklah kambing dibiarkan sama orang. Mau makan rumput silakan, mau makan jenis rumput apapun silakan, mau makan kulit pisang, makan sampah dibiarkan saja. Dibiarkan. Jadi anak-anak tadi juga seperti itu, dibiarkan. Syakir mahalam, maka anaknya akan rusak, hancur, binasa. Jadi hal-hal yang juga menjadi hal yang serius. Artinya bila ada pelanggaran, kesalahan-kesalahan, maka itu harus segera diproses, dicarikan solusinya secara aktual, secara praktik, secara kebiasaan, bukan secara materi. Jadi itu sudah terjadi di teman-teman. Anak-anak ada yang merokok, anak kelas 6 kalau kita
SD anak Islam pokoknya. Ini tak menutup kemungkinan. Ada anak di sekolah, alhamdulillah, di rumah, tapi barangkali ayahnya merokok. Nah, ada seperti itu. Saya pernah dapat itu ayahnya merokok. Ini pesan ayahnya pergi, ambil rokok ayahnya. Dilanjutkan ya tugas ayahnya. Ayahnya merokok, dia melanjutkan tugasnya. Rokoknya. Nah juga jadi ketika dapat kabar ke sebuah sekolah, umumnya apa dilakukan oleh sekolah? Umumnya akan kumpulkan murid-murid dalam apel atau dalam masjid, lalu majulah ustadznya, sekolah atau kesiswaan, majunya kenapa perlu merokok? Ini adalah perusahaan ini. Apakah hasilnya muncul dari itu? Mungkin kita memang nggak ada hasilnya. Hampir tak ada hasil. Hasil maksudnya secara praktik. Kalau secara nurani ya mungkin ada tersentuh nanti. Ustaznya pandai retorika penceramahnya, mungkin nanti keluar air matanya di hidungnya. Mungkin secara tapi dan prakteknya pulang apa? Jadi rokoknya lanjut terus. Jadi ada nanti bahkan ada kejadian ya saudara. Ada kejadian seorang kepala sekolah ketika hari libur, ini kepala sekolah dia duduk di kedai, kepala sekolahnya ahli hisab tadi, memang ahli hisab dia, memang candu rokok si kepala sekolah duduk di kedai, datang muridnya sekolah SMA, datang muridnya duduk juga di sini, dia rokok sama muridnya, Pak, tapi Pak dimintanya rokok kepada kepala sekolah yang jadi sama-sama ahli hisab ya. Kepala sekolah ahli hisab, muridnya juga seperti itu. Nah, jadi susah juga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita maju, kita sampaikan ini memberikan mudarat, tidak ada manfaatnya, sia-sia, kerusakan dan sebagainya, kita sampaikan seperti itu. Maka ini nanti sebatas inspirasi, sebatas nurani akal mereka masuk ke situ saja. Tapi dalam praktek kan? Maka susah sekali dengan Allah. Maka solusinya ketika kita bicara praktek, sikap memang kuncinya harus sikap juga, harus praktek juga kuncinya. Nah, jadi ketika kita menghadapi seperti itu, maka kita harus bicarakanlah bagaimana pula praktek untuk mengatasinya. Bukan materi yang mengatasinya, bukan praktek yang mengatasinya. Kalau di pondok kami pernah buat seperti itu pondok sebelumnya di Medina. Pernah tangkap rokok satu orang. Lalu pas saya interogasi, saya bilang, jujur nak, yang rokok sendiri nak. Oh iya sana, semuanya kawannya 15 orang masuk. Yang tertangkap satu, kemudian terseret 15 orang. Begitu diinterogasi, ini mana suruh aku, Ustaz, dah lama Ustaz, 3 bulan lalu kan, udah lama bersamanya tu. Masuk karena saya merespon anak-anak itu sambil bercanda, bergurau, tidak seperti ekstrim seperti itu, marah-marah. Jadi marah juga hilang. Walaupun kadang ada dorongan marah seperti itu. Jadi saya sudah seperti itu. Saya coba lah. Mana cara menghilangkan pelanggaran perempuan, kebiasaan perempuan hilang. Tentang teman, kesiswaan disampaikannya. Ya, ada ustaz kesiswaan disampaikan. Tak apa. Pada itu saya sebagai wakil mudir ketika itu di pondok sebelumnya di Wali pun juga saya wakil mudir ketika itu. Jadi tidak seperti ini caranya. Belajar jadi kalau ingin kita mencetak sikap, maka kita berbicara dengan pendidikan dan dengan praktik kebiasaan. Mana caranya? Maka kita buatlah sebuah praktik dan hindarilah banyak ngomong. Materi ngomong marah-marah itu 3 menit. Cara mengatasi sikap ada dengan sikap. Mana caranya? Usah marah-marah. Mulai dari datang kawannya satu, dibuatnya hukumannya merokok, yang kita tangkap merokok, dihukum merokok lagi satu orang setembus. Jadi saya khawatir berlaku. Jadi saya tengok kawan ini terlalu berani kali. Si ustaz ini berani kali, akhirnya diberinya merokok Lukman, merokok pahit kan. Dikasih nanti setembus, habis. Memang ini sebenarnya nanti setembus. Sudah itu saya tengok
Sekali rokok sini sebiji, 2 kali segini, maka kalian perbanyaklah merokok. Itu yang saya bilang anak, silakan kalian merokok, lanjutkan merokok kalian. Ustaz ingin tengok kalian makan jahe. Saya bilang seperti itu. Nggak usah banyak-banyak ngomong. Lalu anak tadi pun mulai lah. Dia memang ada satu merokok, dapat. Lalu kita panggil, malamnya eksekusi. Duduk dari depan, langsung dimarahin. Ya, silakan makan. Kalau kamu keluarkan, tidak kamu telah, maka gantinya tambahan 2 kali lipat dari itu. Jadi anak tadi, tapi kita tengok tuh, anak-anak ini yang perut kosong, tentu sudah makan nasi. Dan pernah kita pertimbangkan, jangan sampai ada mudarat lah kan. Jadi begitu dimakan jahe itu mana tetes air mata ya. Ada yang sampai pedas-pedas, ada yang pakai ilmu dalam obat, pakai kayak pil, ditelankan ya, takut ilmunya. Iya, Ustaz boleh terserah kan, nanti masuk ke mulut kan, ditelan ya. Ada yang di memang kayak kepedasan, menetes-netes air mata, segala macam. Dan selesai sudah itu. Saya nggak tahu yang coba tahu apa efeknya. Ini kan herbal, kan ada efek menurut. Jadi memang boleh lah. Sudah itu selesai. Bukan semangat sampai keluar. Sudah selesai kan? Masya Allah. Sudah itu selesai. Cepat kan? Ini malam pertama. Besok buat lagi ya. Kami ingin suka kami nonton kalian. Ini anak-anak ketawa itu. Setelah dihukum saya bilang anak-anak, kalian jangan pernah ada berbuli. Kalau ada yang berbuli, teman kalian dihukum, kalian pun juga akan dihukum. Jadi selesai hukum selesai. Oke, nggak ada yang bully walaupun dihukum kita orang-orang. Setelah itu memang menurun drastis kasus rokok. Tak ada yang boleh rokok. Maksudnya saya panggil lagi anak tadi yang bercanda. Nah, kenapa nggak rokok? Kenapa saya nggak nengok tanya? Gak enak jahe, jerah kalau jahe. Tahu buat gara-gara jahe. Jadi kan pola-pola seperti inilah yang harus kita perhatikan, bahwa ternyata mengatasi sikap itu dengan sikap, tak mempan ngomong tuh, saudara. Jadi saudara, kalau ada anak umpama yang keluar tak pakai jilbab, semacam kita punya rumah, di rumah dia pakai jilbab dia, sampai sekolah nggak usah dimarah-marahi, maka dicarilah solusinya. Bagaimana solusinya sebenarnya sikap kita di sini? Nah, jadi itulah pola. Salah satu isyarat dari Imam Al-Ghazali. Beliau dalam menjelaskan tentang hadis sabda Nabi alaihi salatu wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak lahir dalam keadaan suci, wa inna ma abawahu yuhawwidanihi. Dan sesungguhnya kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia sebagai orang Yahudi kan, atau yunajjisani, atau menjadikan dia sebagai orang Majusi, atau yunasirani, atau menjadikan dia menjadi orang Nasrani. Jadi ini adalah hal-hal yang sangat penting ketika kita berbicara pendidikan. Jadi pendidikan itu dalam Islam tidak hanya terbatas di materi. Jadi pendidikan itu uangnya adalah uang praktik. Kayak Rasulullah seperti itu. Ketika Rasulullah mengatakan dalam Al-Quran juga, Allah sampaikan bahwa hendaknya kita meringankan suara. Lalu Allah sampaikan, inna ankaral aswati as-sawtul hamir. Sesungguhnya seluruh suara adalah suara keledai. Jadi suara itu harus diringankan. Dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Janganlah kalian angkat suara kalian melebihi suara Nabi. Suara nyata ini adalah adat syar'i, itu adalah dilarang, dihindari, tinggalkan mengangkat suara. Nah itu secara materi. Nah itu kita ekstraklah ke dalam praktik. Bagaimana supaya praktik-praktik itu hadirlah di tengah-tengah kita, anak-anak yang tidak mengangkat-angkat suara, tidak teriak-teriak. Gimana caranya? Kita hadirkan itu. Kita carikan, tidak diskusi. Ini nanti ketika ada rapat majelis guru, maka cobalah kita bicarakan tentang bagaimana praktik. Maka dulu pernah ada kepala sekolah ini dari ASN, golongan tinggi, golongan 4. Tapi luar biasa beliau apanya, karir sudah tinggi, dapat juara 1 PKKM, penilaian kinerja kepala madrasah. Ini bapak yang sudah terkenal di Kabupaten Tambak. Dia sudah seperti itu. Lalu saya coba belajar, kita ingin belajar bagaimana. Ternyata ketika berbicara pendidikan,
di semua sekolah. Bapak tadi cerita menciptakan karakter. Jadi harus karakter itu harus nampak. Jadi fokus sekolah sama semua orang terkesima dengan Bapak itu cerita. Jadi saya, karena saya tadi bukan artinya mereka yang bukan. Saya ingin tengok bagaimana betul Bapak tadi yang memahami konsep pendidikan. Setelah dia ngomong tentang karakter, saya tanya, oke Pak, bila Bapak sudah mengasihkan arahan yang bagus tentang karakter, boleh tidak Bapak kasih satu contoh Pak? Bagaimana menciptakan karakter? Caranya Pak? Cara menciptakan karakter itu bagaimana Pak? Tolong disampaikan Pak. Bagaimana supaya menjadi tambahan ilmu untuk kami pula? Satu contoh karakternya, menebarkan salam. Afsyus salam tadi, menebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini karakter bagaimana supaya ini bisa kita tanamkan ke anak? Kalau lupa nggak bisa dilakukan Bapak. Bisa dilakukan Bapak. Padahal dia adalah seorang praktik dalam dunia pendidikan. Nah, jadi selesai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini harus kita berani mengambil langkah baru. Di Bangkinang ada satu pesantren baru. Dia berani menyebutkan moto mereka adalah adab, taman adab. Jadi fokusnya ke adab dan praktek. Saya coba tinjau, kita ingin studi banding, ingin menggali ilmu juga. Ternyata alhamdulillah mudirnya, sebetulnya memahami konsep-konsep pendidikan. Jadi memang muncul hadir pendidikan di situ. Nah, jadi tentang pendidikan ini harus kita sepakati bahwa itulah tujuan utama, bukanlah semata sengaja. Di materi-materi itu, maaf-maafnya sebetulnya materi itu apa? Tentang apa namanya? Tentang negara atau sejarah. Sejarah dibilang sejarah Indonesia tahun sekian. Itu nanti saudara bisa ditalkhis dia pernah dirangkum lalu sampai ke anak selesai 5 menit baca selesai dapat anak materi. Maka kami ketika kuliah guru-guru kami juga seperti itu. Selesai kami istilah sunnah belajar materi satu bab yang sangat panjang 15 menit selesai. Nah dirangkumnya tentang mubtada itu gini-gini tidak dibaca terjemahan per kalimat dalam kitab. Nah kita dulu kan seperti itu, mungkin sekarang juga seperti itu. Membaca, mempelajari seperti hal ini tadi. Kita belajar tentang tarbiyah pendidikan. Kalau dibaca kitab kita itu satu persatu 447 halaman, ini sampai tahun berapa baru selesainya? Nah, selesai. Maka pola seperti itu. Maka mengajar tadi harus kita pahami. Bisa kita singkat sesingkat-singkatnya. Bahkan tak butuh 35 menit. 15 menit selesai. Kalau yang mentransfer knowledge dari pengetahuan 15 menit selesai 20 menit. Nah di samping itu coba kita isi. Apalagi karakter sekarang. Memang sekarang dia sudah sekarang. Kalau bisa kita hadirkan fokus kita karakter itu luar biasa. Anak-anak sekarang tak nasi itu tak tahu. Tak tahu. Coba dihadirkan itu bahwa di pondok pesantren di sekolah kita bisa melahirkan anak-anak memiliki life skill. Jadi seperti itu juga. Ada mentor mengatakan life skill itu. Saya tanya caranya gimana? Nah, di sini banyak permasalahan orang tak dapat mencapai life skill tadi. Kenapa? Karena caranya tadi mereka hanya menyampaikan materi. Ternyata petunjuk Islam tak seperti itu. Islam itu praktik. Makanya Allah berfirman dalam surah Shaf, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian berbicara apa tak akan kerjakan? Sa'id bin Amir al-Jumahi ketika beliau menasihati Umar bin Khattab, ketika Umar menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar, dinasihati oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi, wahai Umar, ketahuilah seburuk-buruk perkataan adalah perkataan yang tak sama dengan perbuatannya. Jadi dalam Islam itu perkataan dan perbuatan itu sinkron. Iman juga, perbuatan juga masuk ke dalam perkataan. Saya beriman, tapi tak berbaju. Berjalan di sepanjang jalan, baju sandalnya nampak pusat ke atas. Di bawahnya hanya di atas lutut. Orang di atas mata kaki, dia di atas mata lutut. Saya beriman, bagaimana pula itu? Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah satu cabang dari cabang-cabang iman. Ada bagaimana? Dia mengakui iman, tapi praktiknya berbeda. Nah, Islam tak seperti itu. Islam itu sinkron.
perbanyak. 11:26 ya, 5 menit lagi. Baik. Nah, itu yang disampaikan oleh Imam Ghazali, penafsiran dari penjelasan pengembangan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu di sini juga disampaikan bahwa tugas titik utama, titik tumpu pendidikan seorang anak itu ternyata memang betul tak lain adalah pada orang tua. Orang tua lah ibu dan ayah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mendengarkan Rasulullah mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Semua kalian adalah pemimpin dan semua kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Kemudian sampailah wa rajulu ra'in fi ahli, dan setiap orang dia adalah pemimpin di keluarganya. Wa mas'ulun 'an ra'iyatihi, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Nah, dalam hal ini kita sudah sangat paham. Sudah sebenarnya hadis ini isyarat bahwa orang tua sebagai pimpinan tertinggi, panutan pedoman seorang anak. Jadi anak akan tercetak karakternya, tarbiyah pendidikan tadi oleh pendidikan orang tuanya. Ini masih selaras dengan hadis sebelumnya. Nah, namun yang harus kita pahami pula, yang harus kita ingat bersama, bahwa ketika kita hadir mendirikan sebuah sekolah, itu sama dengan kita telah mengumumkan, mendeklarasikan bahwa kita juga akan menjadi seorang ayah, bahwa kita akan berada di posisi ayah tadi juga. Jadi di rumah ada ayah, di sekolah juga menjadi ayah. Jadi anak-anak yang ada di sekolah dari pagi, kalau SD pulang berapa? Jam 4 juga full day. Kalau yang negeri mungkin variasi, ada yang ada jam 2 sekitar itu. Nah, jadi berarti kalau jam 4 lah, dari jam 7 sampai jam 4, jam 16 ada 9 jam. Di sekolah ada 9 jam. Di rumah dari jam 4 sampai besoknya lagi, tapi mungkin nggak kira-kira langsung besok, mungkin dari jam 4 sampai jam 10. Kenapa jam 10? Karena setelah jam 10 biasanya tidur. Jadi udah kosong lagi, interaksi selesai. Seorang anak di rumah itu selesai jam 10. Dari jam 6, jam 4 sampai jam 10, 6 jam. Anak itu di rumah dia 6 jam, di sekolah 9 jam atau 8 jam. Bahkan waktunya lebih banyak di sekolah. Maka posisi sekolah tadi ternyata sangat besar pengaruhnya terhadap anak. Jadi kita hentikanlah saling menyalahkan. Banyak orang tua menyalahkan sekolah, banyak sekolah juga menyalahkan orang tua. Jadi prinsip terbaik itu tak usah saling menyalahkan. Kalau udah nampak gula itu tumpah, jangan saling menyalahkan. Siapa yang tumpahkan? Kenapa ditumpahkan? Ini gara-gara gula jadi. Tak usah cari aja kan lap. Sisa. Cari kan laplah gula yang tumpahkan. Begitu ada hal-hal dari anak-anak tadi, maka kita harus saling introspeksi bersama bahwa ini adalah tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Orang tua yang bertanggung jawab, kita juga akan bertanggung jawab. Tapi ketika kita mendirikan sebuah sekolah, bukan sebuah sekolah, secara tidak langsung kita mengumumkan bahwa kita bersedia menjadi ayah dia juga. Tapi pada ayah biologis namun ayah ideologis. Jadi ada orang tua biologis, kasar bilangnya, tapi itu memang betul. Ada orang tua biologis, ada orang tua ideologis. Karena orang tua di rumah tak cukup waktu dia sibuk untuk mencari rezeki, lupa menghadirkan ideologisnya. Maka sekolah mengambil peran situ. Harus kita bawa peran pendidikan. Mudah-mudahan bisa kita menjadi inspirasi untuk kita semuanya. InsyaAllah kalau seperti ini, saudara sekalian, sekolah kita itu akan jauh melejit di sana unggul. Karena saat sekarang ini dunia sedang krisis pendidikan. Padahal ilmu sangat mewah sekarang. Segala sesuatu tak ada yang bisa disembunyikan lagi. Kita nggak sekolah SMK, tapi kita bisa membongkar sepeda motor. Saya usah bawa obeng, bawa kunci bisa terbuka. Ada Revo, bisa bisa dibuka. Walaupun nanti belum dibawa ujian, belum dibawa satu nanti kan, itu masalah sekian. Tapi bisa dibuka. Padahal kita bukan anak SMK. Kenapa? Ini masalah pengetahuan. Masalah pengetahuan sangat mewah masa sekarang. Tapi masalah pendidikan krisis butuhkan petunjuk-petunjuk dari Rasulullah SAW ini sehingga dapat kita capai yang terbaik.
Mudah-mudahan Bapak ada pertanyaan. Alhamdulillah sudah dipaparkan kepada kita semuanya dari Ustaz tadi bagaimana untuk mengatur saya prinsip-prinsip pendidikan dalam Islam. Insyaallah ini sangat banyak masukan bagi kita semuanya, mudah-mudahan bisa pelan-pelan kita susun programnya kapan ya mungkin seiring waktu kita sama-sama jalankan yang sudah kita tahu, apa yang sudah nampak di depan mata bisa kita terapkan langsung di anak-anak walaupun belum diprogramkan mungkin dari kepala sekolah nantinya, ya ini bisa diterapkan. Ya seperti yang Ustaz Abes, seperti bagaimana salam, anak-anak makan bagaimana, ya di masjid mungkin kita ingin anak-anak tetap membaca Quran, yang mungkin sambil menunggu sholat, guru-guru juga sama-sama kita membaca Quran sebelum sholat, sambil menunggu yang lain sholat sunat dan seterusnya. Silakan kawan-kawan kalau ada pertanyaan, ya dipersilakan mungkin 5-10 menit paling lama kalau sudah mau berbicara. Silakan. Ibu-ibu juga boleh kalau ada. Nah, coba cepat. Kayaknya jelas. Kalau nggak ada pertanyaan, dua kemungkinannya. Boleh jelas, boleh sangat tak jelas, sama sekali. Gitu. Mungkin jelas, mudah-mudahan jelas. Nah, sehingga kalau saya kita paksakan saja. Nanti paksa-paksa nanti sampai pertanyaan BBM naik lagi kan, keluar dari jalur dan sebagainya. Ya, mungkin sebatas itulah. Ya, mungkin kalau kawan-kawan itu pertemuan yang 2 minggu depan, insyaallah karena ini rutin ya, insyaallah mudah-mudahan rutin. Kalau ada pertanyaan untuk pertemuan-pertemuannya, tapi kami harapkan ya tetap yang berkaitan dengan materi kita, biar kita belajarnya fokus. Dan mungkin di pertemuan yang akan datang akan ada evaluasi sebelum kita masuk materi yang baru. Dan demikian dari kami, silakan saat itu. Baik, demikian mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua, sehingga dapat kita praktikkan. Itulah petunjuk sangat indah, petunjuk Islam ini sangat sempurna sampai ke aspek pendidikan pun juga telah ada